lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis Kupas Materi bersama Miss. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Nah, sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, teman-teman diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu menyebutkan arti penting tolong-menolong. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menyebutkan arti penting gotong royong. Yang ketiga, teman-teman mampu menyebutkan arti penting hidup sederhana. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu teman-teman mampu mempraktikkan sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang pertama yaitu tolong-menolong. Oke, teman-teman di sini pasti sudah familiar dong dengan kata tolong-menolong. Nah, apa sih itu tolong-menolong? Betul sekali. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Nah, pertolongan itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa berupa perkataan atau tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Oke, teman-teman, tujuan menolong orang lain itu adalah untuk meringankan kesulitan orang lain. Perlu teman-teman ketahui juga, manusia adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Manusia itu pasti membutuhkan pertolongan dan juga perlu menolong orang lain. Nah, teman-teman, mengapa kita perlu menolong orang lain? Betul, karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain, berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Nah, kita simak sama-sama ya tata cara menolong orang lain. Yang pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit pertolongan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Tolong-menolong juga memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama yaitu mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Yang keempat, kita akan memiliki banyak teman. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Oke, teman-teman, berikut Miss Imas jelaskan beberapa contoh tolong-menolong. Yang pertama, tolong-menolong di rumah. Contohnya, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci kendaraan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu yang kedua, tolong-menolong di sekolah diantaranya membantu teman yang kesulitan belajar, membantu membawakan barang bawaan guru, lalu menolong teman yang terjatuh, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Contoh yang selanjutnya yaitu tolong menolong di masyarakat.
Yang pertama yaitu membantu korban bencana alam, lalu membantu tetangga yang sedang kesulitan, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu gotong royong. Nah, gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, royong artinya bersama. Jadi pengertian gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Oke teman-teman, gotong royong bisa disebut juga dengan istilah kerja bakti. Nah, gotong royong memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, setiap pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah, dan cepat selesai. Manfaat yang keempat yaitu gotong royong dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, mempererat tali persaudaraan. Lalu gotong royong dapat membina hubungan baik dengan masyarakat. Dan masih banyak lagi manfaat gotong royong yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong itu mencakup sikap tolong-menolong, kerjasama. Nah, kalau misalkan Miss Imas nanya, apa yang membuat pekerjaan cepat selesai teman-teman? Apa ya? Betul, yang membuat pekerjaan cepat selesai yang pertama karena kita gotong royong. Yang kedua karena kita tolong menolong. Dan yang ketiga karena kita bekerja sama. Oke, berikut adalah contoh kegiatan gotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Yang pertama, contoh gotong royong di rumah yaitu membersihkan rumah bersama-sama, bercocok tanam bersama, memperbaiki barang-barang yang rusak bersama-sama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu, contoh kegiatan gotong royong di sekolah yang pertama, membersihkan kelas bersama-sama, mematuhi peraturan sekolah bersama-sama, menjaga fasilitas sekolah bersama-sama, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Yang pertama, membersihkan jalan, selokan bersama. Yang kedua, membangun masjid, sekolah, dan fasilitas umum bersama-sama. Dan contoh yang ketiga yaitu menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan bersama-sama. Dan masih banyak lagi contoh gotong royong yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu hidup sederhana. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya? Hidup sederhana itu apa sih? Oke, betul sekali. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, teman-teman, Miss Imas mau tanya nih, mengapa sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Penting nggak ya? Betul, sangat penting. Karena sikap sederhana mengajarkan kita dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Caranya bagaimana? Dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak terlalu hemat juga ya teman-teman. Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau kita penuh perhitungan. Nah, hidup sederhana itu yaitu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, jangan terlalu menghemat pengeluaran juga, dan tetap tidak lupa untuk bersedekah. Hidup sederhana memiliki banyak manfaat.
Yang pertama, dengan hidup sederhana, kita akan memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Manfaat yang ketiga yaitu lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, manfaatnya yaitu kita hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Manfaat yang kelima, terhindar dari hutang. Dan manfaat yang keenam, kita akan memiliki simpanan uang atau tabungan, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, berikut adalah contoh hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki kepada orang lain. Yang kelima, rajin menabung. Yang keenam, suka berbagi dengan orang lain. Dan yang ketujuh, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dan masih banyak lagi contoh hidup sederhana yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, perhatikan kata-kata berikut. Lingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Rendah hati. Iya dong, sesuai dengan hidup sederhana. Mubazir. Miss, mubazir itu apa? Berlebih-lebihan. Enggak ya, mubazir itu enggak boleh. Kalau orang yang mubazir itu temennya syaitan. Terus pelit. Pelit termasuk sikap yang mencerminkan hidup sederhana tidak? Tidak, justru kalau hidup sederhana itu tidak boleh pelit. Nah, secukupnya. Betul, kalau hidup sederhana itu kita harus membeli, menggunakan apapun itu secukupnya. Boros. Tidak boleh, ya. Berlebih-lebihan, apalagi orang yang hemat itu tidak boleh berlebih-lebihan. Cermat. Betul, termasuk sikap yang mencerminkan hidup sederhana. Berbagi. Nah, iya, manfaat kita hidup sederhana itu kita akan memiliki sikap suka berbagi. Sombong. Orang yang hidup sederhana itu tidak boleh sombong, teman-teman. Dan yang terakhir, hemat. Betul, hemat termasuk sikap yang mencerminkan hidup sederhana. Nah, tetapi kalau menggunakan apapun jangan terlalu kebangetan hemat. Hemat boleh, tapi tidak berlebihan hematnya. Kalau berlebihan hemat itu berarti pelit. Oke, bedakan antara hemat dengan pelit. Oke, teman-teman Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sangat perlu mempraktikkan sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Karena sikap-sikap tersebut merupakan sikap terpuji yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!